pagi Mbak, dengan Mbak siapa dari mana? Ada yang bisa saya bantu? Ya, pagi Bu. Perkenalkan sebelumnya, Iya. nama saya bisa dipanggil Mbak Nana. Umur saya 22 tahun. Saat ini saya masih belum bekerja. Eh, saya mau mengutarakan keluhan saya mengenai apa yang saya rasakan di umur saat ini. Belum bekerja itu maksudnya emang belum ada usaha atau udah ada usaha tapi belum ada belum ada yang diterima atau bagaimana Mbak? Jadi gini awalnya, setelah saya lulus sekolah, sebelumnya saya lulusan sekolah tingkat SMA sederajat. Iya. Jadi pada waktu lulus sekolah dulu saya langsung bekerja, Iya. di mana itu di pabrik sepatu yang ada di Jepara. Namun karena berjalannya waktu, terus adanya COVID seperti itu, jadi mengakibatkan pabrik sepi dan akibatnya itu saya keluar. Terus berjalannya waktu lagi, saya mencari pekerjaan yang sesuai di bidang saya, yang saya senangi dan tidak mengganggu aktivitas saya atau sesuka saya. Itu saya kerja di toko. Di sana saya kerja santai, nyaman karena teman-teman dan lingkungannya, jadi membuat saya happy. Berjalannya waktu sekitar 9 bulan kira-kira, di sana saya tiba-tiba mendapati laporan kalau saya dikeluarkan, dan katanya karena alasan penurunan omset yang harus mengeluarkan karyawan untuk mengurangi beban. Jadi saya diharuskan keluar dari pekerjaan itu. Kurang lebih 1 tahun setelah di sana saya mencari pekerjaan. Sudah kemana-mana, dari kota, luar kota, dalam kota sudah saya lalui. Walaupun kerjanya di toko saja rasanya sulit sekali melamarnya, apalagi seperti pabrik yang saat ini kondisinya mungkin belum stabil, yang nggak kayak dulu lagi. Jadi kayak sedikit susah untuk masuk ke perusahaan-perusahaan. Jadi menurut ibu itu gimana sih ngatasinya? Karena saya di sisi lain saya dituntut untuk bekerja, tapi usaha sudah saya lakukan semaksimal mungkin, tapi ada beberapa orang seperti tetangga, teman, bahkan saudara sendiri itu menganggap remeh kalau saya ini belum ada usaha apapun. Padahal kenyataannya yang saya rasakan ini seperti jungkir balik, yang sudah kesana kemari tapi tidak ada, belum ada hasilnya. Rasanya itu sakit tapi tidak apa-apa, karena saya juga Mungkin diri kita yang tahulah yang sebenarnya tuh seperti apa. Mereka hanya bisa berucap, tapi ya udah, yang penting aku udah berusaha lah semaksimal mungkin gitu ya. Nah, berarti yang problemnya itu di sini masih belum menemukan kerjaan yang tetap sesuai dengan passionnya. Iya, terus adanya omongan-omongan yang seperti menyinggung hati. Jadi kayak terkadang kita semangat untuk mencari kerja, tapi
dijatuhkan oleh omongan itu. Jadi kayak udah semangat tapi didownkan gitu ya, kayak putus asa itu. Iya. Terus kalau misalkan ada seperti panggilan interview atau tes kayak gitu, kita kan selalu khususnya saya itu kan selalu memaksimalkan panggilan tersebut, seperti belajar apapun untuk besoknya. Itu kenyataannya itu nggak sesuai, kayak kita udah berusaha belajar semuanya dimaksimalin tapi nyatanya belum lolos. Dirasa pas interview udah kayak pihak sana suka, sini nyaman, tapi belum juga lulus kayak gitu. Nggak tahu itu lamaran palsu atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi saya juga pernah mendapati perusahaan yang ngaku-ngaku mencari karyawan tapi nyatanya nggak ada yang masuk kayak gitu. Jadi aku mau ngulangin lagi, berarti Mbak itu setelah SMA ya tadi? Iya. Itu langsung memutuskan untuk bekerja dan sudah apa ya, mudahnya itu udah mempunyai pengalaman kerja yang cukup banyak ya, dari toko, dari pabrik-pabrik. Nah, yang tadi itu kan yang pertama pernah di pabrik Jepara ya, itu Mbaknya keluar karena COVID. Kenapa Mbaknya keluar? Kalau saya boleh tahu, keluar apa dikeluarkan? Di sana itu ada pengurangan karyawan. Pada waktu COVID itu, pada awal-awal COVID kan banyak perusahaan yang mengurangi karyawan. Karena adanya ya itu kan jadi kayak ya buat antisipasi perusahaan gitu. Katanya banyak yang kena dampaknya, nggak cuma saya. Berarti keluar dari pabrik itu Mbak Nana ini langsung diterima di pekerjaan lagi, apa itu ada jedanya? Itu ada jedanya, Bu. Oh, ada jedanya. Ya, setiap saya keluar dari pekerjaan itu, proses melamar pekerjaan yang selanjutnya itu butuh waktu lama ya. Karena nggak tahu kenapa kayak susah banget gitu cari kerjaan. Saya dari hati itu pun gak milih-milih pekerjaan itu apa, yang penting saya bisa kerja, bisa ngasilin uang kayak gitu. Nah, tadi itu kan berarti Mbak setelah keluar dari pabrik Jepara itu kan, setelah keluar dari pabrik Jepara itu Mbak ada jarak langsung diterima kerjaan apa ada jaraknya? Setiap saya selesai kerja, keluar kerjaan sebelumnya itu ya waktunya itu lama buat melamar kerja, buat diterima kerja, lama sekali. Terus saya juga gak pilih-pilih kerja, apapun saya kerjakan, dari menjual di pasar, ikut bapak ibu, terus disambi apapun lah yang menyibukkan diri, terus bisa menghiraukan omongan-omongan orang. Cari kesibukan ya, daripada nanti dipandang kok cuma di rumah-rumah aja kayak gitu. Ya kayak gitu. Terus saya tuh sampai sekarang masih sedih gimana caranya bisa nenangin diri kayak dari omongan-omongan itu. Nah, aku mau nanya nih Mbak, sebenarnya itu keinginan dari Mbak itu emang ingin jadi pekerja, ingin jadi karyawan, apa ada keinginan untuk punya usaha sendiri, kerja di rumah? Kita punya usaha sendiri itu kan malah seharusnya kita lebih enak lah ya, mungkin banyak proses yang harus dialami, ada kegagalan, pasti juga nanti ada keberhasilan. Nah, itu keinginan Mbak yang sebenarnya dalam hati itu ingin jadi pekerja atau punya usaha sendiri? Jadi gini, saya itu setelah
lulus itu ada keinginan berusaha berwirausaha sendiri, karena saya dulu waktu sekolah juga jualan di sekolah, dan itu memang menghasilkan keuntungan yang menurut saya alhamdulillah. Tapi kan saya mengingat usaha itu kan membutuhkan modal. Iya, betul. Jadi saya memutuskan untuk kerja bersama orang dulu, kayak misal di pabrik atau apapun, jadi bisa mengumpulkan sedikit-sedikit Modal, ya. ya. Tapi memang ternyata tidak sesuai ekspektasi. Saya kira bisa menabung sedikit demi sedikit, nyatanya kebutuhan semakin banyak. Bukan cuma kebutuhan saya, tapi juga keluarga saya. Jadi saya untuk saat ini pun masih ingin bekerja sama orang dulu. Jika memang nanti diberikan jalan lain, ya mengikuti alur saja. Kalau saya seperti itu. Berarti ini kan saat ini berarti masih ingin bekerja sama orang ya? Ya. Itu buat mengumpulkan modal untuk berwirausaha nantinya. Ya. Nah, kalau aku ada masukan kayak gini Mbak, sambil kita ikut kerja orang, bisa nih misalkan kita mau berwirausaha itu kita ikut orang, istilahnya itu kita jadi reseller orang kayak gitu. Jadi misalkan nggak punya modal, ya udah kita sekarang itu kan banyak ya all-shop kecil-kecil, kayak ya entah dari baju atau yang lain-lain, dari fashion atau dari makanan. Nah, coba misalkan cari di medsos beberapa channel all-shop itu, Mbak mintalah gabung kayak gitu jadi reseller. Tapi nantinya Mbak apa ya, ngobrol sama adminnya itu apa adanya, Mbak aku ingin gabung gini-gini tapi aku nggak ada modal. Nah bisa aja nanti antara Mbak Nana sama si admin all shop ini nanti bikin komitmennya tuh kayak gini. Misal nanti orderan meskipun Mbak Nana nggak punya modal untuk ambil barangnya tadi, bilang aja komitmen sama adminnya, Mbak misalkan aku mau ikut jualan tapi aku belum ada modal, nanti aku ambil barangnya dan bayarnya itu setelah aku COD langsung sama customernya gimana. Nah, yang penting kan kita sebelumnya itu ngobrol dulu lah, berbicara apa adanya, jujur emang keluhan kita, keadaan kita emang seperti itu, belum ada modal tapi kita mau sungguh-sungguh ikut berjualan. Kayak ya dikit-dikit kan nggak apa-apa, nanti dikit-dikit kan bisa langsung besar ya. Nah kemungkinan mungkin kan nggak mesti satu channel aja nih yang Mbak coba, pasti kan ada lebih lah dari 5 itu. Kemungkinan ada yang menerima, ada yang setuju, ya mungkin ada yang menolak, belum bisa. Yang penting kita berusaha dulu lah kayak gitu, buat cari kerjaan plus cari tambahan di sambil menunggu pekerjaan yang lebih tetap lagi, yang lebih kuat juga gajinya kayak gitu. Terus kalau misalkan mengenai omongan tetangga tadi yang bikin gak enak hati, kalau ini dari saya ya Mbak, yang penting tuh kayak gini ya, kalau misalkan kita udah ngelakuin yang menurut kita itu benar, orang lain kan tahu kita dari luarnya aja. Maksudnya kita di dalam rumah pun kan kita nggak tahu ya, aktivitas kita 24 jam kan nggak mungkin diintai sama mereka. Mereka kan hanya tahu pas kita di depannya aja lah, tahu covernya kita aja lah. Nah, untuk orang-orang ya yang seperti itu, buat saya diabaikan saja Mbak. Kalau misalkan kita selalu kita sedikit ucapannya kok dimasukin di hati, nantinya malah merugikan diri kita sendiri. Entah yang dari kayak pesimis lagi lah, mau kerjaan, mau melamar pekerjaan kok dari hati udah gak enak, pasti kan ya. Kalau saya sendiri juga kalau misalkan udah gak mood itu pasti mau ngelakuin apapun pasti udah gak enak, rasanya tuh udah gak enak, kayak males-malesan kayak itu. Nah, mending itu kalau kita ada ucapan seperti itu, anggap aja lah angin lewat, tutup telinga aja. Kalau aku kayak gitu sih. Ya mungkin emang susah, tapi ya udah nanti dibiasakan kayak gitu. Untuk mengisinya mungkin
nontonlah video yang bisa menghibur hati kita gitu. Pasti kalau gimana ya, kita tuh nggak perlu memikirkan ucapan orang yang buat kita nantinya itu tidak, yang buat kita tidak berpengaruh lah ke kehidupan kita selanjutnya kayak gitu. Misalkan ya kita nanti hidup kan ya sama diri kita sendiri, nggak mungkin sama si tetangga itu. Ya benar, sama tetangga itu harus rukun, tapi diambillah yang baik sama yang buruknya itu ditinggalkan kayak gitu. Terus mengenai tadi kayak gitu ya Mbak, jadi sambil menunggu pekerjaan yang tetap tadi ya tetap optimis. Nah ini pasti ada jalannya, mungkin semuanya itu tidak harus sekarang, mungkin nantinya akan berbuah besar yang lebih indah kayak gitu. Terus tadi pernah kayak itu ya, kita pesimis udah wawancara tapi kok malah nggak ada hasilnya, nggak ada ACC. Kemungkinan kalau itu ya gimana ya Mbak, orang butuh pekerjaan kan nggak mungkin kita aja nih di dalam dunia ini, pasti banyak banget yang lamar di situ, pasti barengan. Kita legowo aja lah, misalkan kayak gini, mungkin ini belum rezekiku, mungkin ada orang yang lebih membutuhkan lagi daripada kita, karena kan Allah tidak akan mengasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya ya. Mungkin ini bukan rezekiku lah, ada orang yang lebih membutuhkan lagi. Intinya legowo aja. Umur mbaknya masih 22 tahun. Biasanya kalau pekerjaan pabrik atau apa itu perusahaan kan biasanya maksimal 28 ya Mbak. Kalau setahu saya itu kan 28 ya. Nah insya Allah itu masih ada waktu lagi lah buat kedepannya. Untuk yang penting kita ya masih selalu tawakal dan ikhtiar, selalu berdoa. Usaha ya disertai dengan doa. Kalau berdoa aja tanpa usaha kan itu nihil ya. Jadi tetap berusaha sambil diiringi dengan doa pada Allah. Nah yang penting kita selalu optimis, jangan pesimis. Untuk ucapan tetangga yang tidak mengenakan hati itu ya udah angin lewat saja, nggak perlu diambil pusing secara terus menerus, diambil hati, nggak usah, nanti malah merugikan diri kita sendiri kayak gitu sih Mbak menurut saya. Ya, terima kasih. Ya sama-sama, semoga dari sini nanti bisa lebih tenang